Episode 129. Semoga berjodoh. Di kantor Dirgantara Corp, Irfan mengerit bingung ketika Fajira tidak membalas ungkapannya dan malah mematikan panggilan itu sepihak. "Kenapa kamu marah sih? Kan semuanya juga untuk kamu dan anak kita," ucap Irfan kesal. "Ceklek, Tuan, meeting akan dimulai 15 menit lagi. Semuanya sudah saya persiapkan," ucap Rai yang masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Iya, sebentar lagi saya akan ke sana," ucap Irfan masih memperhatikan ponselnya. "Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu," ucap Rai berbalik dan hendak keluar dari ruangan mewah itu. "Tunggu, Rai," cegah Irfan dengan cepat sebelum laki-laki itu melangkah keluar. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Apa kamu mengantarkan Rizka pulang ke kontrakannya dengan selamat kemarin?" tanya Irfan menatap Rai intens. "Iya, Tuan. Saya mengantarkan Nona Rizka dengan selamat kemarin." "Lalu apa jawabannya?" Dia meminta waktu 1 minggu, Tuan," ucap Rai. Sebelumnya ia memang sudah membicarakan hal ini kepada Irfan, karena bagaimanapun ia tidak memiliki pengalaman bagaimana cara melamar seorang perempuan, maka dari itu ia meminta saran dari Irfan dan Fajira. Namun Rai tetaplah Rai, laki-laki dingin yang hanya bisa memperlakukan ibu dan adik-adiknya seperti manusia biasa. "Baguslah kalau begitu, semoga kalian berhasil. Dia gadis yang baik, Rai, jangan kamu sia-siakan. Dia setelah kamu mencobanya kemarin," ucap Irfan santai. "Dek, sial, aku melupakan keberadaan CCTV itu." "Pasti Anda akan puas meledek saya, Tuan," jerit Rai di dalam hati. Maksud Tuan?" ucap Rai gugup. "Kamu tidak usah mengelak, Rai. Bukankah kamu tahu jika di sana ada CCTV? Saya tidak menyangka jika kamu seberani itu. Padahal selama kita kenal, saya tidak pernah melihat kamu dekat dengan wanita manapun," ucap Irfan sambil berdiri. "Jika kamu berani mencoba, berarti kamu siap untuk merasakan kecanduan yang sangat susah untuk kamu hentikan," sambung Irfan. Ia berjalan lebih mendekati ke arah Rai. Irfan menatap laki-laki yang lebih tua daripada dirinya dengan lekat. "Jaga dia, jangan sampai kamu mengecewakannya." "Kak, dia wanita yang baik untukmu," ucap Irfan tersenyum sambil menepuk bahu Rai. Sementara laki-laki itu terkejut dengan panggilan yang keluar dari mulut Irfan. Matanya membola dan kembali mengingat, apakah benar Irfan memanggilnya dengan sebutan kakak? Atau hanya halusinasi saja? "Apa aku tidak salah dengar? Tuan, Irfan memanggilku dengan sebutan kakak. Tuhan, sadarkan aku segera dari hayalan ini," batin Rai terkejut dan sangat tidak percaya. "Sampai kapan kamu akan berdiri di sana, Rai? Bukankah sebentar lagi kita akan mengadakan rafat?" ucap Irfan sambil menahan tawanya. Tanpa menjawab ucapan Irfan, Rai segera beranjak dari sana dan menyusul Irfan menuju ruang meeting. Mereka memulai meeting untuk membahas kelanjutan pembangunan rumah sakit pertama Dirgantara yang dibangun atas nama Fajira. Irfan tersenyum puas melihat kinerja semua orang yang terlibat. Ia berencana akan meresmikan rumah sakit tepat di hari ulang tahun Fajira pada akhir tahun ini. Sebelum pembukaan, ia harus memastikan kembali jika rumah sakit itu layak untuk beroperasi pada awal tahun depan. "Semoga kamu suka dengan hadiah dari aku, sayang. Sekarang aku tinggal memikirkan hadiah untuk ulang tahun putra kebanggaanku pada pertengahan tahun depan," batin Irfan. Ia tersenyum dengan kebahagiaan yang selalu menyelimutinya. Ia terus memberikan beberapa perencanaan yang akan mereka lakukan setelah ini. Hingga rapat berakhir, Irfan dan Rai masih berada di dalam ruangan itu karena akan mengikuti rapat selanjutnya. Sementara di sekolah, Fajira tengah menyuapi Fajri bekal yang ia bawa dari rumah tadi. Pria kecil itu baru saja memasuki jam istirahatnya. Dengan bantuan dari Pak Sakti, Fajri bisa berpindah dari kelas menuju tempat duduk yang ada di bawah pohon di mana Fajira tengah bersantai. "Ini untuk kakak," ucap Fajri menyerahkan satu kotak bekal yang sengaja dibungkus untuk gadis itu dari rumah. "Wah, terima kasih Aji, terima kasih Bunda." Hana tersenyum manis karena ia memang menyukai masakan Fajira yang sangat enak menurutnya. "Habiskan ya, Nak. Jangan bersisa," ucap Fajira mengelus kepala gadis manis itu dengan lembut. "Iya, Bunda." Mereka makan dengan lahap sambil berbincang ringan di bawah rindang pohon itu, hingga mereka dikejutkan dengan kedatangan Jiat dan Bagas yang saling mendorong satu sama lain agar bisa mendekat ke arah Fajri. Fajri?" panggil Jiat dengan sedikit takut karena ada Fajira di sana. Bang Jiat, Bang Bagas, ada apa? Yuk sini makan bareng aku,"
Bunda bawa bekalnya banyak tadi. Ucap Fajri senang melihat dua orang sahabatnya berada di sana. Itu, kami mau minta maaf karena sudah memaksa kamu waktu itu. Ucap Bagas meminta maaf sambil menunduk. Bagaimanapun juga mereka bersalah dalam hal ini. Gak apa-apa bang, namanya juga musibah. Justru Aji sedih kenapa abang gak datang untuk menjenguk Aji. Padahal orang tua abang datang waktu itu ke rumah. Ucap Fajri sendu. Apa kamu gak marah Ji? Kita sudah bikin kamu celaka loh. Ucap Jia tidak percaya. Aji gak marah loh bang, sini yuk makan sama Aji. Kata bunda kita harus saling memaafkan karena kita itu berteman. Iya kan bunda? Ucap Fajri tersenyum. Iya sayang, sini Bagas Jiat kita makan bareng. Ajak Fajira. Apa bunda gak marah sama kami? Dua pasang mata bulat itu menatap Fajira lekat dan tidak percaya. Enggak nak, justru bunda marah kalau kalian gak segera duduk di sini dan mencoba masakan bunda. Ucap Fajira tersenyum. Terima kasih, ucap Jiat dan Bagas bersamaan. Mereka memeluk Fajri bergantian dan mencium tangan Fajira sebagai bentuk permintaan maaf mereka. Putra kecilku di usia yang baru beranjak 5 tahun, ia memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Sekarang dia sudah bisa memaafkan orang lain dengan kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Sepertinya aku butuh anak dengan IQ yang normal saja, agar bisa mencerna apapun yang terjadi dengan anakku. Batin Fajira senang dengan sikap Fajri terhadap teman-temannya. Mereka masing-masing memakan bekal masing-masing dan saling bertukar menu. Hanya ada kebahagiaan yang terpancar jelas dari mereka pada pagi menjelang siang itu. Hingga ponsel Fajira berdering, terlihat di sana Rizka tengah memanggilnya. Halo Riz, ada apa? Tanya Fajira mengernyit. Kakak sibuk enggak? Aku lagi di sekolah Fajri Riz, ada apa? Kak, gimana ya? Aku bingung mau mulai dari mana? Bingung mau jawab apa? Ucap Rizka terdengar sendu. Ya, kamu tinggal tanya hati kamu seperti apa. Cinta nggak sama dia, sayang nggak sama dia. Jangan hanya karena dia tampan terus langsung saja menerima. Walaupun waktunya singkat, tapi aku rasa itu tidak terlalu cepat untuk mendapatkan jawaban atas lamaran kamu kali ini. Ucap Fajira lembut. Aku masih ragu kak, aku bingung sekarang. Ucap Rizka sendu. Orang tua kamu sudah tahu? Belum kak, aku takut bilang sama mereka, nggak ada angin, nggak ada hujan, aku pulang membawa seorang laki-laki. Ya pasti mereka bilangnya aku sudah hamil juga, aku jadi bingung. Kamu mau gak sama dia? Pertanyaan Fajira membuat Rizka terdiam. Mau kak, jawabnya pelan setelah cukup lama berpikir. Ya sudah, kalau mau tinggal bilang sama orang tua kamu. Ma, pa, ada laki-laki yang ingin berniat serius kepadaku, dia akan datang minggu depan. Terus kalau mereka nanya ya tinggal dijawab apa adanya. Aku takut kak, apa Kak Rai laki-laki yang baik? Aku jamin dia laki-laki yang baik, Riz. Hanya saja dia workaholic, selebihnya dia laki-laki yang sempurna. Gak jauh beda dari Mas Irfan. Aku takut kak, kakak kan tahu aku gak bisa ngapa-ngapain. Gak usah mikirin yang macam-macam. Sekarang ART banyak, Riz. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan Kak Rai dengan tegas dan lantang. Jangan terlalu lama, kalau kamu sudah yakin langsung bungkus. Semoga saja dia laki-laki yang tepat untukku. Amin. Semangat ya, Riz. Nanti kasih tahu aku bagaimana hasilnya. Iya, Kak. Terima kasih banyak ya. Iya, aku tutup ya. Iya, Kak. Tut. Ibu hamil itu tersenyum senang karena Rizka sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Semoga kalian berjodoh.